Halo Dir, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channelnya Unirani Story. Kali ini senang sekali bisa buat konten mengenai edukasi kebidanan. Karena sempat beberapa waktu lalu channel YouTube kita kena hack. Tapi syukurnya setelah kita melakukan banding dengan YouTube, akhirnya channelnya kembali lagi. Oke, nah spesial sekali karena sekarang bulan Februari adalah bulannya vitamin A. Jadi dalam setahun kita ada jadwal pemberian vitamin A 2 kali, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, banyak sekali manfaat vitamin A untuk bayi dan balita. Disimak videonya sampai habis ya. Nah, sebelum kita membahas apa sih manfaatnya vitamin A untuk bayi dan balita, kita akan mengenal sedikit ya mengenai vitamin A. Nah, jadi vitamin A ini adalah salah satu vitamin yang berfungsi untuk perkembangan dan kinerja berbagai sistem organ tubuh seperti mata, kulit, kemudian organ reproduksi, juga sistem kekebalan tubuh. Kemudian, vitamin A juga dapat ditemukan di makanan seperti hati sapi, susu, yogurt, kemudian telur, buah mangga, sayur bayam, sayur wortel, dan minyak ikan. Kemudian untuk mencegah kekurangan vitamin A ini, pemerintah kita atau Kemenkes Republik Indonesia melakukan program pemberian vitamin A 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, vitamin A ini bisa kita dapatkan di posyandu, puskesmas, maupun di fasilitas kesehatan lainnya seperti praktek mandiri bidan secara gratis. Oke, kemudian nah vitamin A ini ada dua jenis. Vitamin A yang berwarna biru ini khusus untuk ini kapsul warna biru isinya ini khusus untuk bayi 6 bulan sampai 11 bulan gitu. Nah, kemudian untuk kapsul yang warna merah ini, kapsul vitamin A warna merah ini biasanya diberikan kepada anak dari 12 bulan sampai 15 bulan juga pada ibu nifas. Kenapa sih pemberian vitamin A itu 2 kali saja dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus? Karena kan banyak sekali yang manfaatnya. Misalnya kenapa nggak 3 kali dalam 1 tahun atau 4 kali atau bahkan tiap bulan gitu. Ternyata ini sudah melalui hasil penelitian di berbagai negara. Untuk pemberian vitamin A dalam setahun ini sebanyak 2 kali itu dapat yang pertama mencegah kekurangan vitamin A dan kebutaan atau buta senja. Kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga mengurangi kejadian kesakitan dan kematian pada balita. Nah, biasanya kekurangan vitamin A pada anak ini yang menderita kurang energi protein atau KEP atau gizi buruk karena misalnya asupan gizinya yang sangat kurang, termasuk zat gizi mikrob, dalam hal ini adalah vitamin A ya. Kemudian anak yang menderita kekurangan vitamin A ini mudah sekali terserang infeksi seperti saluran pencernaan, diare, atau misalnya campak. Utamanya adalah penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga anak mudah sakit. Nah, itu adalah gambaran umum mengenai manfaat dan juga akibat dari kekurangan vitamin A. Jadi ini kita khususkan apa sih manfaat vitamin A ini khususnya untuk bayi dan balita. Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan infeksi seperti campak dan diare. Kemudian membantu proses penglihatan dalam adaptasi dari terang ke gelap. Nah, biasanya kan misalnya nih pada bayi kita selesai jemur nih, terus tiba-tiba dari tempat terang ke tempat gelap. Nah, itu ternyata vitamin A ini membantu proses pengalihan adaptasi dari tempat terang ke gelap tersebut. Selanjutnya, mencegah rabun senja, seroptalmia, kemudian kerusakan kornea serta kebutaan. Nah, selanjutnya mencegah kelainan pada sel-sel epitel termasuk selaput lendir mata. Kemudian mencegah anemia pada ibu nifas, seperti itu. Karena banyak sekali manfaat dari vitamin A, tapi kita juga harus berhati-hati dalam pemberian vitamin A. Yang pertama, hindari minum vitamin A dibarengi dengan vitamin yang mengandung vitamin A serupa karena itu bisa menyebabkan overdosis. Hindari pemberian pada ibu hamil, pada ibu yang sedang merencanakan kehamilan, juga pada ibu yang sedang menyusui karena pemberian vitamin A dengan dosis tinggi berpotensi menyebabkan lahir cacat.
Kemudian kecuali misalnya diresepkan oleh dokter ya, misalnya dokternya menyarankan untuk minum vitamin A, itu kan pasti dokternya sudah menyesuaikan dosis dan juga kebutuhan ibu hamil maupun ibu yang sedang merencanakan kehamilan, juga ibu nifas. Kemudian mengkonsumsi vitamin A pada lansia juga ternyata tidak bagus, apalagi dengan dosis tinggi seperti ini, karena bisa menyebabkan osteoporosis. Meskipun banyak sekali manfaat vitamin A, kita harus berhati-hati dalam pemberian vitamin A. Untuk menghindari overdosis, silahkan pada bulan Februari dan Agustus datang saja ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke posyandu, bisa ke puskesmas, atau ke praktek bidan mandiri, karena itu diberikan secara gratis. Tapi jangan lupa membawa buku pink ya, jadi buku pinknya dibawa, nanti akan dilakukan pencatatan seperti ini. Jadi ada halaman khusus untuk pemberian vitamin A seperti ini, nanti akan dicatat vitamin A warna biru untuk umur 6-11 bulan, nah untuk yang merah sampai umur 5 tahun. Jadi buku pink ini kenapa penting sampai anak umur 5 tahun, karena itu pentingnya, karena salah satunya untuk pencatatan kapsul vitamin A. Nah, bagi ibu-ibu yang belum tahu apa sih manfaatnya buku KIA ini, bisa ditonton di video sebelumnya ya. Sebelum terlambat, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vitamin A. Misalnya nih tahun lalu belum dapet nih, dedek bayinya atau balitanya belum dapet, itu nggak bisa ya kita berikan misalnya langsung double 2 dosis atau gimana, tidak. Jadi yang lalu nggak apa-apa, belum kebagian, tapi yang ke depan setelah lihat video ini, ibu-ibu harus semangat memberikan vitamin A, karena pemberiannya secara gratis, manfaatnya sangat banyak sekali dan juga mudah didapat, seperti itu. Sekian untuk video kali ini mengenai pemberian vitamin A. Sebetulnya bulan Februari dan Agustus itu tidak hanya pemberian vitamin A saja, tetapi obat cacing, akan tetapi untuk pembahasan obat cacingnya di next video ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau memang ada yang ingin disampaikan atau ada yang kurang, boleh tulis di kolom komentar ya. Bye bye, salam sehat untuk semuanya.